Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat akademia dan sahabat kebaikan semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat, amin. Pada video ini saya akan menyampaikan mengenai konsep atau teori yang dapat digunakan dalam penelitian, dan teori atau konsep yang dapat digunakan dalam hal ini yaitu mengenai peran PR, ya. Jadi peran PR dalam meningkatkan citra perusahaan, peran PR dalam memulihkan citra, ya, dan seterusnya. Jadi prinsipnya adalah saya akan menjelaskan mengenai konsep atau teori berkenaan dengan peran PR. Cutlip dan kawan-kawan bahwa peran PR itu meliputi expert prescriber. Jadi dia bertindak sebagai orang yang dipercaya oleh pihak perusahaan atau organisasi yang menaunginya untuk menangani permasalahan yang dihadapi perusahaan atau permasalahan tertentu yang dihadapi suatu organisasi atau lembaga yang sekiranya dapat diselesaikan melalui pendekatan-pendekatan PR. Nah, dia juga harus memiliki keahlian dalam mendiagnosa, ya, masalah-masalah yang memang perlu diselesaikan dengan cara-cara yang dianggap tepat, ya, dalam upaya berkenaan dengan konteks ke-PR-an. Kemudian peran selanjutnya dari peran PR yaitu apa yang disebut dengan communication facilitator. Jadi praktisi PR harus bisa menjadi pendengar yang baik dari pihak manajemen maupun dari pihak publik. Dia atau mereka hendaknya bisa menjadi penghubung dan mediator, ya, antara pihak manajemen atau organisasi tempatnya bernaung dengan publik yang dituju, supaya persoalan-persoalan yang terkait dengan konteks komunikasi itu bisa terjembatani dengan baik, sekaligus bisa dicarikan solusi jika memang ada masalah. Kemudian juga ada penyelesaian-penyelesaian yang dianggap tepat, yang sifatnya win-win solution, sehingga hubungan keduanya bisa tetap terjalin dengan baik. Karena perannya sebagai communication facilitator, maka dia juga harus menyediakan berbagai macam informasi yang dibutuhkan, ya, baik oleh publik internal, dalam hal ini oleh pihak manajemen atau dalam suatu lembaga. Dia juga harus bisa menyediakan atau memberikan informasi yang memang dibutuhkan oleh publik. Peran selanjutnya dari PR yaitu yang disebut dengan problem solving facilitator. Artinya PR harus bisa memerankan dirinya sebagai fasilitator pemecahan masalah. Dia harus bisa bekerja sama dengan pihak manajemen, dengan pihak organisasi terkait dengan hal-hal yang memang perlu diatasi bersama untuk kebaikan lembaga atau organisasi. Dia harus menunjukkan berbagai macam keahlian atau keterampilan baik secara teoritis maupun teknis menyangkut persoalan-persoalan yang terjadi di organisasinya, yang tentunya diarahkan kepada upaya terhadap penyelesaian masalah sebagaimana yang diharapkan. Kemudian peran keempat dari peran PR, dia harus bertindak sebagai communication technician, ya. Jadi dalam konteks ini praktisi PR sebagai suatu tim itu hendaknya memiliki berbagai keahlian dalam hal komunikasi, termasuk diantaranya hal-hal yang sifatnya teknis, misalnya berkenaan dengan penulisan naskah-naskah kehumasan seperti siaran pers, ya, kemudian juga penulisan untuk website, penulisan untuk brosur atau media-media lain. Di buku saya yang diterbitkan oleh Grasindo yang termasuk dalam Gramedia Group dengan judul
public relation writing, ya, antara teori dan praktek. Jadi di buku ini saya sudah menulis mengenai berbagai hal yang terkait dengan penulisan ke-PR-an atau penulisan kehumasan. Jadi ketika Anda ingin menggunakan konsep atau teori peran PR, tentu Anda harus memahami satu persatu hal-hal yang termasuk dalam peran PR tersebut, baik dari pemahaman mengenai expert prescriber, kemudian juga pemahaman mengenai communication facilitator, lalu pemahaman mengenai problem solving facilitator, dan juga communication technician. Jadi berdasarkan pemahaman-pemahaman tersebut, maka dalam konteks penelitian, misalnya peran PR, ya, dalam upaya meningkatkan citra organisasi perusahaan apa begitu, ya, atau peran PR dalam memulihkan citra, peran PR dalam, dan seterusnya, ya, itu sebagai judul penelitian Anda. Maka yang dapat Anda lakukan terkait dengan konteks penelitian nanti adalah dengan menganalisa data-data yang Anda peroleh, baik data yang bersumber dari wawancara, ya, kemudian juga data yang bersumber dari observasi, dari dokumentasi, yang kemudian semua itu Anda analisis mengacu kepada peran-peran yang dimaksud. Oleh karena itu, pemahaman terhadap peran PR perlu untuk dipahami sebagai bekal dasar sebelum Anda melakukan penelitian. Demikian, apabila konten video ini bermanfaat bagi Anda, please klik subscribe pada kanal YouTube ini dan share. Mudah-mudahan Anda mendapat kebaikan dari apa yang Anda lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.